Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah alladzi balagha risalah wa 'adal amanah wa nasaha hadhihi al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Jemaah yang semoga sedang dirahmati Allah Ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya, sehingga seumpamanya kita memberikan perumpamaan ranting-ranting yang ada di dunia ini jadikan sebagai pena, lautan yang maha luas jadikan sebagai tintanya, kemudian dedaunan-dedaunan yang ada itu jadikan sebagai kertasnya, itu tidaklah cukup untuk menulis semua kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian sekiranya menghitung kenikmatan Allah, maka kalian tidak akan pasti mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu harus kita syukuri semua. Entah itu adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat dan semuanya. Karena jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan itu. Namun sebaliknya, apabila kita kufur, maka azab yang pedih akan menanti kita. Keluarganya, para sahabatnya, serta siapa saja yang mengambil sunnahnya sebagai jalan hidup. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini seharusnya yang mengisi adalah Ustaz Abu Fatih Al-Adnani, tetapi beliau tadi pagi mengkonfirmasi saya, menghubungi bahwasanya keadaan beliau tidak lagi fit, kurang sehat. Makanya beliau izin undur untuk bisa menemani kita, membersamai kita dalam majelis tadabbur Quran ini. Oleh karenanya beliau meminta saya untuk menggantikannya. Kemudian saya mengajak kepada ikhwan-ikhwan semuanya, kawan-kawan semuanya, mari kita doakan semoga Ustaz Abu Fatih segera kembali sehat, segera selalu diberikan kesehatan, sehingga bisa lagi membersamai kita dalam menuntut ilmu, berbagi ilmu, dan juga bermajlis taklim dengan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya melanjutkan materi yang ingin saya sampaikan, mungkin pernah nggak ikhwan-ikhwan yang ada di sini pernah bertanya nggak sebenarnya apa sih MTQ itu? Nah, mungkin karena saya salah satu yang diperintahkan untuk membersamai, maka mungkin saya jelaskan bahwasanya MTQ itu adalah Majelis Tadabbur Al-Quran. Majelis Tadabbur Al-Quran. Latar belakangnya apa? Karena kalau kita melihat Pak, Bu, bahwasanya tadabbur itu merupakan suatu hal yang penting. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab kita, pedoman hidup kita, petunjuk hidayah kita. Kalau kita mengibaratkan Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Jadi kehidupan yang di dunia ini diibaratkan sebagai kegelapan. Cahayanya apa? Cahayanya adalah Al-Quran, Kitabullah. Sedangkan tujuan kita apa? Tujuan kita pastinya adalah mencari ridha Allah, mendapatkan ridha Allah sehingga kita bisa masuk surga. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan kalau kita tidak mempunyai petunjuk, tidak ada cahaya petunjuk yang mengiring itu? Makanya Allah berilah Al-Quran ini yang menjadi pedoman hidup kita. Makanya kalau kita pernah mendengar nasyid itu kan, Al-Quran usturuna, Al-Quran adalah pedoman hidup kami. Nah, maka tadabbur ini menjadi penting. Karena apa? Karena Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar dihafal,
mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Tidak hanya seperti itu, tapi juga ditadaburi. Nah, makanya beliau Ustaz Abu Fatihah selaku inisiator dari MTQ kemudian ingin membuat kajian secara runtut yang itu membahas kitab tentang tadabbur Al-Quran semuanya. Makanya alhamdulillah ini sudah berjalan, bahkan ini sudah kajian yang ke-20. Yang pekan pertama diisi oleh Ustaz Ibnu Abdul Bar, yang pekan kedua Ustaz Mas'ud, ketiga Ustaz Abu Fatihah, kemudian keempat Ustaz Omer Has. Nah, pada intinya itu, karena kajian dengan tadabbur ini sungguh luar biasa, sungguh banyak sekali manfaatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan seberapa besar sih sebenarnya tadabbur itu. Apa manfaatnya kalau kita belajar tadabbur? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa qaul dari salaf dahulu yang ini berkaitan tentang tadabbur. Qaul yang pertama itu adalah yang disampaikan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Qala Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Innama ayatul Qur'an khazain. Fa'idha dakhalat khizanata fajtahid alla takhruj minha hatta ta'rif ma fiha." Artinya apa? Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah pernah berkata, hanya saja ayat-ayat Al-Quran ialah gudang harta simpanan. Jika kamu masuki sebuah gudang, pastikan agar kamu tidak keluar darinya hingga kamu mengetahui apa isinya, mengetahui makna dan mentadabburinya. Jadi Imam Sufyan ini memberikan perumpamaan bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah gudang. Gudang yang dalamnya itu adalah pembendaharaan yang luar biasa, tidak ternilai. Emas pun kalah, perak pun kalah, semua perhiasan dari dunia ini kalah. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah gudang. Kemudian menasehati, kalau kita masuk dalam gudang, jangan sampai kita keluar sebelum mengetahui isinya semua. Nah, beliau menyampaikan itu dalam arti apa? Beliau ingin menyampaikan, ini ada Al-Quran di tangan kita, sudah tersebar dengan mudah, kita bisa dapatkan dengan mudah sekali, ya kan? Kita tinggal datang ke toko buku, toko Arafah, banyak sekali pilihan Al-Quran, mulai dari ukurannya, mulai dari jenisnya. Ada yang jenisnya terjemah tajwid, ada yang terjemah non tajwid, ada juga yang khusus untuk hafalan, banyak sekali. Bahkan dengan sekarang kalau kita punya smartphone, tinggal buka aplikasi Quran sudah ada. Kalau kita lihat zaman dahulu Pak Bu, Al-Quran itu ditulis ketika Allah menyampaikan wahyu melalui Nabi Muhammad, itu ditulis di pelepah-pelepah kurma. Kemudian ada sahabat yang berinisiasi supaya Al-Quran tidak hilang, dikumpulkan itu pelepah-pelepah kurma itu. Zaman dahulu seperti itu. Kalau kita pernah melihat ada satu gambar itu kan di Afrika jauh di sana Pak. Yang di sana itu mungkin masih terbelakang, masih pedalaman sekali. Al-Quran itu ditulis di mana coba? Ditulis di kayu. Kayunya pun juga kayu yang bukan habis gergaji yang bisa kita buat papan, itu enggak. Kayu seadanya, diukir di kayu. Tapi Masya Allahnya apa? Luar biasanya. Walaupun dengan keterbatasan mereka ini semangat menghafal Al-Quran, semangat mentadabburi Al-Quran. Karena mereka paham bahwasanya Al-Quran itu adalah gudang yang di dalamnya banyak perbendaharaan. Imam Sufyan menasihati kita, kalau kita masuk gudang itu, kalau kita mendapati Al-Quran, jangan sampai kita keluar tanpa kita mengetahui isinya. Jangan sampai kita meninggal dunia sampai kita paham betul Al-Quran. Kalau kita dalam belajar Al-Quran Pak, tidak ada katanya namanya terlambat. Tidak ada terlambat. Kita nggak paham, mungkin di antara kita semuanya sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Saya yakin lah. Mungkin adik yang di sini pun juga bisa membaca dengan tartil. Tapi tidak banyak yang bisa mentadabburinya. Bahkan Rasulullah SAW pun juga memberikan salah satu tanda akhir kiamat. Itu apa coba? Al-Quran itu hanya sampai di kerongkongan saja, hanya sampai di lisan saja, tapi tidak sampai di hati. Karena apa? Karena sedikit sekali orang yang mau mentadabburi Al-Quran.
Jadi ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an yang diumpamakan perkataan dari Imam Sufyan bin Uyainah. Kemudian lanjut perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi tadabburil Qur'an wa tafahumihi min mazidil ilmi wal iman ma la yukhitu bihi bayanun. Artinya apa? Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, menadabburi dan memahami Al-Quran bisa menambah ilmu dan iman yang tidak bisa didapatkan oleh penjelasan apapun. Nah ini Masya Allah juga keutamaan yang luar biasa ketika kita benar-benar bisa menadabburi Al-Quran. Yaitu apa? Dengan tadabbur itu secara tidak langsung itu menambah ilmu dan iman. Jenengan sedaya pengen nggak imannya bertambah? Pasti pengen. Pengen nggak ilmunya bertambah? Pasti pengen, ya kan? Karena tingkatan bisa jadi di hari akhir kelak, tingkatan surga kita, tingkatan derajat kita itu berdasarkan ilmu kita. Yarfa'illahu alladziina aamanu bikum walladziina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang-orang yang berilmu. Makanya orang yang berilmu itu mulia, bahkan lebih mulia dari harta. Karena apa? Harta kalau kita pakai itu akan habis, tapi kalau ilmu kita pakai, kita sebarkan, kita ajarkan, itu jadi amal jariah. Subhanallah. Nah Al-Quran ini adalah ilmu, segala ilmu. Kalau kita mau cari tentang apapun lah, ada di Al-Quran ini. Ya, banyak sekali kita bisa belajar melalui tafsir dan sebagainya. Tafsir Ibnu Katsir penjelasannya bisa sampai segini. Ada lagi tafsir Ahkamul Bayan segini. Kemudian banyak sekali kitab-kitab tafsir yang itu berjilid-jilid. Tafsir Al-Azhar, tafsir banyak sekali lah. Nah ini adalah sebuah kesempatan bagi kita nih, apalagi di zaman sekarang yang bisa dikata menuntut ilmu itu semudah sentuhan. Kita punya gadget, tinggal lihat, tinggal search di Google, apapun ada. Nah jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan kepada kita, kalau kita ingin ilmu kita bertambah, iman kita bertambah, tadabburi Al-Qur'an. Nah, kemudian lanjut perkataan tentang oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba serta lebih mendekatkan diri kepada keselamatannya daripada mentadabburi dan banyak mengkaji Al-Quran. Nah ini malah lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Tidak ada, berarti tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba serta lebih mendekatkan diri kepada keselamatannya daripada mentadabburi Al-Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin hidup kita bermanfaat, hidup kita punya nilai lebih, maka tadabburi Al-Quran. Kalau kita pengen di dunia dan akhirat selamat, apa kuncinya? Tadabburi Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mentadabburi Al-Quran itu memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Terakhir ini ada perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kullama ta'ammala al-insanu fihi kitabillah ittadha lahu minal ma'ani ma lam yakun ya'rifuha min qabl. Jarib Tajid. Artinya apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah berkata, setiap kali seorang merenungi kitabullah akan tampak baginya makna-makna yang sebelumnya belum pernah diketahui olehnya. Nah ini, kalau semuanya kita pengen jujur, serius dalam merenungi kitabullah, setiap kata per kata, itu Masya Allah. Bahkan itu ada kitab namanya Iqra'ul Quran. Kalau tidak salah tebelnya sekitar segini, pernah lihat Iqra'ul Quran. Jadi setiap kata, setiap ayat itu di-iqra', dijelaskan di situ. Dari sisi apa? Bukan sisi maknanya, tapi dari sisi keajaiban susunan kalimatnya.
Jadi semisal kita pernah belajar, kalau pernah belajar atau yang punya anak di pondok pernah lihat anaknya ada di raport tuh nilai ada nahwu, shorof, i'rab, terus kemudian tentang bahasa Arab dan semuanya. Jadi ilmu-ilmu bahasa Arab, nahwu tadi, shorof tadi itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi para ulama melihat Al-Quran ini bagaimana istimewanya dari sisi bahasanya, dari sisi syairnya. Kemudian dilihatlah, oh ternyata begini-begini, kemudian muncullah sebuah kaidah nahwu, kaidah shorof dan sebagainya. Jadi Al-Quran ini sumber ilmu. Kembali kepada perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi, beliau menyampaikan kepada kita, kalau kita pengen mendapatkan ilmu yang luar biasa, mendapati hal-hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya, tadabburi Al-Quran, renungi Al-Quran, itu sudah pasti keniscayaan. Karena saja langsung beliau sudah mencoba, sudah pernah seperti itu. Di akhir kalimat beliau menyampaikan jarib tajid, jarib fi'lul amri, cobalah, cobanen istilahnya. Tajid, kamu akan mendapatkannya. Jadi semisal kita memang punya jujur, serius, ikhlas lillahi ta'ala, pengen mentadabburi Al-Quran, pengen mengetahui mana-mana Al-Quran, insya Allah kita akan dimudahkan. Walaupun sebelumnya kita tidak tahu, tapi kalau kita benar-benar serius belajar mentadabburi Al-Quran, maka kita akan mendapati makna-makna terselip dalam Al-Quran sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada perkataan lain lagi dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan, dan ini istilahnya dalam banget quotes-nya. Apa? Beliau pernah berkata seperti ini terjemahannya. Dan aku sangat menyesal karena telah banyak menyanyiakan waktuku yang aku habiskan bukan untuk mempelajari makna-makna Al-Quran. Beliau, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, tidak diragukan lagi kapasitas ilmunya. Beliau banyak mempelajari banyak disiplin-disiplin ilmu dalam Islam. Tetapi beliau menyesal nih. Karena apa? Waktu-waktunya itu tidak untuk belajar mempelajari makna-makna Al-Quran. Ya kan? Beliau yang sudah istilahnya beginilah, beliau belajar benar ilmu syar'i, ilmu disiplin ilmu yang lain. Tetapi karena beliau melihat keistimewaannya Al-Quran, mempelajari tadabbur Al-Quran, akhirnya beliau merasa menyesal. Kenapa saya tidak menghabiskan waktuku semua itu untuk belajar tadabbur Al-Quran? Nah, kita nih yang kadang masih menyanyiakan waktu, masih seperti ini seperti itu. Apa iya kita tidak menyesal tidak mempelajari mentadabburi Al-Quran? Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada yang menarik. Ada seorang ateis yang bernama Joseph Ernest Renan. Seorang ateis yang tidak punya agama, orientalis, tidak punya agama. Itu pernah berkata gini, Pak. Siapa saja yang menginginkan ilmu, hendaklah ia mengkaji dan mentadabburi Al-Quran, karena ia berisi ilmu orang terdahulu dan ilmu orang kemudian. Ini orang kafir, orang ateis, memberikan pernyataan seperti ini, gitu kan? Maka kita sebagai orang Islam itu harus istilahnya apa? Bersyukur sekali gitu. Karena apa? Karena Allah karuniakan Al-Quran itu di tengah-tengah kita. Seorang ateis itu sampai seperti itu, Pak. Sampai sedemikian. Siapa saja yang menginginkan ilmu, hendaklah ia mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Ini bukan suatu hal yang luar biasa. Nah, dilanjutkan lagi. Perpustakaanku berisi ribuan buku politik, buku sosial, buku sastra dan lainnya. Ada banyak buku lain yang belum aku baca lebih dari sekali. Bahkan mayoritas buku yang ada hanya sebagai menghias semata. Tapi ada satu kitab yang menarik dan selalu kubaca, yaitu
Al-Quran, kitab suci kaum muslimin. Jadi dia ini punya perpustakaan yang lengkap, banyak kitab-kitab berjejer. Kitab-kitabnya itu cuma dibaca sekali, bahkan banyak juga buku yang hanya cuma sekedar hiasan, tetapi tidak dengan Al-Quran. Dibaca terus, diulang terus, sampai sedemikian rupa. Nah, ini kalimat terakhir. Jika ada seorang yang meyakini sebuah kitab murni yang turun dari langit, maka kitab itu adalah Al-Quran, bukan yang lain. Karena kitab-kitab lain tidak memiliki keistimewaan sebagaimana Al-Quran. Jadi memang luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan Al-Quran ini. Maka kita sebagai umat Islam yang masih istilahnya apa ya? Istilahnya Al-Quran ini masih ada di tengah-tengah kita. Dengan apa? Dengan kita melihat banyak sekali pondok pesantren penghafal Al-Quran, banyak sekali rumah tahfidz Al-Quran, TPA juga ada. Tapi Pak Bu, suatu saat nanti ketika Al-Quran ini dicabut dari umat Islam, maka keistimewaan umat Islam ini tidak ada. Karena keistimewaan umat Islam salah satunya adalah terletak pada Al-Quran di tengah-tengah mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah selama umat Islam, selama kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran, maka umat Islam akan selalu mulia, akan selalu tidak mungkin Pak tertindas, tidak mungkin terzolimi. Umat Islam akan punya muruah, punya kehormatan, punya keberkahan, akan selalu ditolong oleh Allah dalam setiap keadaan apapun. Nah, kita bisa merenungi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saat ini umat Islam tercerai-berai, tidak ada khilafah yang menyatukan. Kemudian banyak sekali negara-negara umat Islam yang itu dijajah. Suriah, Palestina, Syam, Rohingya, Uighur, Patani, bahkan di Indonesia sendiri pun juga demikian. Karena apa? Salah satunya, penyebab utamanya apa? Salah satunya adalah umat Islam ini jauh dari Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh-musuh umat Islam itu, salah satu kunci keberhasilan mereka itu apa? Ketika mereka bisa menjauhkan umat Islam dari Al-Quran, dari pedoman hidupnya. Dan ini hampir berhasil. Indonesia Pak Bu, mayoritas itu adalah Muslim, betul tidak? Entah sekarang sensusnya kurang paham, yang dulunya 97%, mungkin saat ini tinggal 80-an%. Tetapi ada sebuah data yang mencengangkan bagi kita, itu apa? 60% dari umat Islam Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Gimana ini kan? Al-Quran banyak yang sudah membaca, bisa membaca. Tingkatannya gini, kita bisa membaca, kita harus menghafal kemudian mentadaburi. Nah ini ternyata 60% umat Islam di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Dan ini terjadi Pak. Kami di dalam kami ada sebuah organisasi lembaga namanya Madinah, Majelis Dakwah Islam Indonesia. Pernah suatu kali juga saya dikirimkan ke pedalaman di Halmahera. Ternyata di sana Pak, saya mendapati sendiri. Di antara mereka itu ada ibu-ibu umur 50 tahun di Halmahera Tengah, di Desa Banimo. Saya pernah ke sana. Kalau perjalanannya jauh sekali ya. Jadi dari Jakarta naik pesawat 5 jam, kemudian turun di Ternate nyebrang pakai speed itu 40 menit, kalau pakai kapal feri 2 jam. Kemudian perjalanan darat sampai di Weda itu 5 jam, lanjut lagi naik kapal feri 5 jam. Ada nama Desa Banimo. Kita ditugaskan di situ jadi dai Madinah. Ini pengalaman saya sendiri. Itu ternyata Pak Bu, mereka ini butuh yang namanya guru ngaji.
Saking semangatnya mereka ngaji selama 1 hari full, kita nggak ada istirahat. Dari habis subuh kita halaqah Quran sama anak-anak muda sampai duha. Duha istirahat sebentar, jam 8-9 lanjut lagi ngaji sama ibu-ibu sampai zuhur. Habis zuhur belajar bahasa Arab sama anak-anak mudanya. Setelah itu habis maghrib, habis asar ada TPA sampai maghrib buka puasa. Karena waktu itu pas bulan Ramadan. Habis maghrib iftar, habis isya, kemudian kultum, tarawih kultum. Kultum di sana Pak Bu. Kultumnya itu nggak 10 menit, nggak 7 menit, tapi berapa? 20 menit. 20 menit pun itu minta ditambah. Dan kita mendapati ibu-ibu yang semangat ngaji itu di umur mereka 50 tahun, 60 tahun itu baru baru belajar Iqra. Kita tuntun satu persatu. Dan ini banyak sekali kalau kita melihat Pak. Gak usah jauh-jauh lah dari Maluku Utara. Silahkan Anda cross check satu desa aja, gak usah satu desa, satu RT aja. Apakah kita bisa memastikan warga yang masih satu RT dengan kita ini itu semuanya pasti bisa membaca Al-Quran? Kalau sudah membaca Al-Quran, apa mesti mereka mentadaburi Al-Quran? Nah, ini tugas bagi kita bersama. Maka kan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kembali kepada tadi bahwasanya umat Islam ini kenapa dengan kondisi demikian terzalimi? Bahkan kita yang di negara umat Islam sendiri pun beberapa kita menerapkan syariat Islam kita dikebiri, tidak bisa menerapkan syarat ini dan sebagainya. Semua terbatasi. Belum lama juga ada ormas yang dibubarkan karena getol sekali dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, nanti akan merembet ke yang lain. Nah, ini karena apa? Faktornya karena adalah umat Islam Indonesia sendiri pun ternyata masih jauh dari Al-Quran. Oke Pak Bu, kita dekat dengan Al-Quran, tetapi bukan hanya kita Pak. Karena kita sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, itu bukan dituntut hanya sebagai orang yang solih. Kita ini bukan dituntut hanya untuk solih saja, tetapi apa? Kita harus menjadi seorang yang muslih, harus menjadi orang yang memberikan manfaat orang sekitarnya, memberikan perbaikan. Makanya kita sudah melihat nih, 60% orang Indonesia ini tidak bisa membaca Al-Quran, buta huruf Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah apa sumbangsi kita, apa yang akan kita lakukan? Itu satu fakta lagi. Di fakta lain Pak, masih banyak sekali. Ini tahun 2021, tapi masih ada beberapa, saya mendapati beberapa suku di pedalaman Indonesia itu belum tersentuh namanya dakwah Islam. Ini PR lebih berat lagi. Ada namanya di Halmahera, itu namanya suku Tugodil namanya. Bisa dicek di Google ataupun di YouTube. Ada namanya suku Tugodil. Saya pernah masuk ke sana. Jadi mereka ini sebelumnya adalah warga pesisir. Tetapi karena datang Portugis, takut dibunuh karena nggak bisa membayar pajak, akhirnya mereka lari ke hutan. Di hutan inilah sampai berpuluh tahun mereka berkembang biak, melahirkan, punya keluarga, punya anak dan seterusnya. Dan salah satu susahnya dakwah di mereka itu selain karena medannya yang susah ditempuh, itu mengira bahwasanya setiap orang yang datang, setiap orang asing yang datangi mereka itu adalah musuh, karena mereka masih mengira masih banyak penjajah. Mereka ini Pak Bu, nggak tahu namanya sholat, nggak tahu namanya syariat Islam yang lain. Bahkan mungkin siapa yang menciptakan mereka ini nggak paham. Dan orang-orang yang seperti ini Pak Bu, itu di hari akhir kelak, di hari kiamat kelak, mereka bisa bersaksi. Bersaksinya seperti apa? Bersaksinya adalah, ya Allah, saya tidak punya agama, tidak mengenal Engkau ya Allah, karena saudara saya yang masih satu nusa bangsa, masih satu negara, itu tidak mau mendakwahkan Islam kepada saya. Nah, ini sebuah renungan lagi, ini PR lagi bagi kita.
Selain kita harus bagaimana menuntaskan buta huruf Al-Quran di Indonesia, ternyata masih ada juga suku-suku pedalaman yang belum tersentuh dakwah Islam sama sekali. Ini banyak, bukan dari di Halmahera, di Papua apalagi, kemudian ada di Mentawai dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah ada banyak sekali ormas-ormas lembaga-lembaga Islam yang fokus di sini. Ada Hidayatullah, ada DDI, juga ada Madinah, dan juga lembaga-lembaga Islam yang lainnya. Dan ini adalah suatu hal yang kita syukuri, karena dengan adanya mereka, kewajiban kita ini sudah gugur, bukan gugur istilahnya sudah beban kita sudah teringankan oleh mereka. Maka paling tidak ketika kita tidak bisa turun sama mereka ke lapangan mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan Islam, maka paling tidak adalah kita support mereka dengan doa, dengan moral maupun dengan moral kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin juga menjelaskan tentang kita akan mencoba mengajak untuk mentadaburi Quran surat Az-Zariyat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Waz-zariyati zarwa wal hamilati wiqra fal jariyati yusra fal muqsimati amra." Artinya, demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan demi awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusannya. Quran surat Az-Zariyat 1-4. Nah, ini kandungannya seperti apa? Pada 4 ayat pertama dari surat Az-Zariyat ini, Allah menyebutkan 4 sumpah dengan awan, sumpah dengan angin, awan, kapal-kapal, dan para malaikat. Ini apa maksudnya? Nah, pada kesempatan kali kita akan mencoba mentadaburinya. Apa sih maksudnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 1-4 ini memberikan sumpah tentang 4 hal tadi. Yang pertama, Allah taala berfirman, "Waz-zariyati zarwa." Demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, yaitu angin kencang yang menceraikan awan sehingga menggagalkan turun hujan. Kemudian yang kedua, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demi awan yang mengandung hujan," yaitu angin kencang yang menghimpun awan sehingga menyebabkan turunnya hujan. Dengan demikian ia merupakan lawan dari kata Az-Zariyat. 2 sumpah pada awal Az-Zariyat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menahan dan melancarkan rezeki hambanya. Ketiga, Allah Ta'ala berfirman, "Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah," yaitu kapal-kapal yang berlayar di lautan dengan membawa rezeki hamba. Yang keempat, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusannya, yaitu para malaikat yang membagi rezeki kepada segenap hamba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah keempat sumpah ini menegaskan bahwa zat yang memberi anugerah, manfaat atau bahaya, yang memerintahkan malaikat untuk membagikan rezeki, yang meniupkan angin, menghimpunkannya dan mencerai-beraikannya, yang mengatur makanan dan kebutuhan hambanya, serta yang menyempitkan dan meluaskan rezeki hambanya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan apa yang ada di sekitar kita. Yaitu dengan apa? Keempat sumpah ini kemudian ditegaskan lagi dengan firman-Nya, "Innama tu'aduna lasadiq." Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam surat Az-Zariyat ayat 1-4 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah lah yang mengatur semua kehidupan kita, mengatur semua yang ada di dunia ini, mulai dari angin yang bertiup, kemudian kapal yang berlayar, semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, fa wa rabbis samawati wal ard innahu lahiqqum misla ma annakum tantiqun."
Artinya, dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Rob langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi, seperti perkataan yang kamu ucapkan. Di dalam ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita bahwasanya rezeki itu berada di langit. Kita pun diminta untuk meminta kepada zat yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, yaitu Allah Ta'ala. Jika demikian, maka hendaknya kita bersegera kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin." Maka bersegeralah kembali kepada Allah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zariyat ini intinya adalah Allah memberikan kepada kita kalau rezeki ini tersebar di mana-mana. Ada di dunia yang kita bisa cari dengan pekerjaan kita, entah kita dengan berdagang atau bertani dan sebagainya. Kemudian ada rezeki juga yang itu ada di langit. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fafirru ilallah." Maka bersegeralah kembali kepada Allah. Karena apa? Kalau semisal kita merasakan kesempitan dalam rezeki, kesempitan dalam hidup kita, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Nah, di dalam surat Az-Zariyat juga itu ada ayat 56 sama ayat 58 yang ini menjadi inti, bagian inti dari surat Az-Zariyat. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyat'imun. Innallaha huwar razzaqu wa quwwatul matin. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita coba tadabburi 3 ayat tadi. Di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bahwasanya kita manusia diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang muslim, seorang mukmin, dia mengaku orang Islam, tapi kok kehilangan arah hidupnya, berarti dia tidak tahu ayat ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah taala. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat selanjutnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyat'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat ayat 57 dan 58. Allah menegaskan bahwa dialah yang memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi ini adalah satu poin penting juga dalam surat Az-Zariyat, bahwasanya kita harus yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Dan selama kita hidup, pasti Allah akan memberikan rezeki. Kalau rezeki kita sudah habis, pasti kita sudah meninggal dunia. Bahkan ada yang memberikan perumpamaan. Perumpamaan yang begini, ada seorang yang naik pesawat. Pesawat itu kecelakaan, semua yang ada di dalam pesawat itu meninggal dunia. Tapi ada satu orang yang masih hidup. Karena apa? Karena rezeki dia belum habis. Walaupun rezekinya itu hanya segenggam beras, Allah sudah catat itu rezekinya. Selama itu belum habis, maka dia masih akan diberi kesempatan untuk hidup. Nah, ini harus ada dalam keyakinan kita. Apa? Bahwasanya Allah lah pemberi rezeki. Makanya kalau kita pernah lihat ada satu gambar orang tua renta, kayaknya bukan di Indonesia ya. Dia jualan buah, cuman satu papan dipan yang kecil, mungkin 3/4 ini. Ada tulisan menarik situ.
apa tulisannya? Tulisannya kurang lebih begini, pakai bahasa Arab. Artinya kurang lebih begini. Bagaimana aku akan takut kefakiran sedangkan aku mempunyai Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha rezeki. Dia punya keyakinan, saya nggak akan takut fakir karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini Pak Lu, bahkan dalam kehidupan ini saya punya kesimpulan Pak, segala hal yang menimpa seorang hamba dalam kehidupan dunia itu hanya menguji seorang hamba keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya masalah, yakin pasti Allah akan memberikan solusi. Kalau rezeki kita lagi nggak ada, banyak hutang, bangkrut, hutang miliaran, yakin pasti Allah akan memberi rezeki. Allah akan kasih. Jadi sebenarnya itu Pak, kalau kita jadi orang Islam, orang mukmin, orang Muslim, pasti hati kita akan tenang. Kalau kita nggak tenang, berarti ada yang salah sama kita. Salahnya apa? Kita nggak mau belajar Al-Quran. Karena jelas di sini gitu kan, Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita yakin sama Al-Quran, pasti kita tidak akan takut yang namanya kefakiran, tidak akan takut yang namanya kemiskinan. Jelas itu. Bahkan saya pun juga pernah merasakan sendiri Pak. Jadi ketika saya ingin menikah, itu uang saya tinggal 300-an ribu. Saya datang ke rumah mertua. Waktu itu gaji saya cuma 1 juta dalam sebulan. Apakah cukup? Tidak punya rumah, bayangin. Pekerjaannya itu bantu balai dakwah. Jadi ada di Jogja, balai dakwah Jogja. Tinggal di samping masjid. Berani ngelamar orang. Uang dari mana ya? Mikir mahar pun juga nggak tahu dari mana. Cuman saya yakin aja. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyyakunul fuqara yughnihumullahu min fadlih." Kalau dia orang fakir, maka Allah akan memberikan, akan mengkayakan dengan segala keutamaan Allah. Dan benar Pak, setelah saya proses dari rentan waktu 3 bulan, itu bisa mengumpulkan 15 juta. Itu rekor saya selama itu bisa mengumpulkan dalam waktu itu. Intinya di apa? Di keyakinan. Makanya kalau kita punya masalah, yang penting yakin aja, Allah akan berikan solusi. Kalau kita masih nggak selesai masalah itu, Allah udah kasih kepada kita, fafiru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Ya kan? Di ayat ini tadi juga dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan manusia dan jin itu untuk beribadah. Apakah Allah memerintahkan kita untuk cari uang? Apakah Allah memerintahkan kita, hidup kita ini hanya untuk mengejar karir jadi manajer, jadi direktur, punya perusahaan, kaya dan sebagainya? Enggak. Tapi Allah berikan apa? Perintahkan kepada kita. Allah tujuan untuk menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk beribadah. Makanya fokus kita harusnya adalah beribadah. Beribadah yakin sama Allah. Pasti Allah akan berikan rezeki. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah ada kaitan antara rezeki dengan ibadah? Antara rezeki, pengabdian kepada Allah dengan rezeki, dengan ibadah. Ada satu kisah konkret yang itu diabadikan dalam Al-Quran, yaitu kisahnya siapa? Ibunda Maryam. Kullama dakhala alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Jadi Bunda Maryam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beribadah Allah berikan rezeki. Jadi kesimpulannya salah satunya adalah, kalau semisal Pak Bu, rezeki kita sempit,
kita bisa introspeksi berapa banyak kita beribadah kepada Allah. Tahajud kita, nawafil kita, duha kita, sholat qobliyah atau ba'diyah kita, kemudian sholat 5 waktu kita ini selalu tepat waktu atau enggak, telat dalam ini atau enggak. Makanya apa? Kalau pernah dengar quotes-nya Ustaz Umar Mita itu pernah menyatakan, kalau kita punya banyak masalah, perbaiki sholatmu. Benar enggak? Beliau kayak pernah berkata seperti itu. Makanya kalau kita punya masalah, perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu. Makanya tadi kayak gitu. Kalau kita menginginkan kehidupan dunia kita itu kita nyaman, tenang, maka kita harus banyakkan ibadah. Pernah baca buku yang namanya Marketing Langit? Pernah enggak? Pernah lihat bukunya? Padahal banyak umat Islam ini yang baru tahu bukunya. Oh, ternyata marketing langit itu seperti ini. Ini Ustadz saya yang pernah nyampaikan itu ketika marketing langit itu pernah dibedah di pondok saya dulu, di pondok DS. Jadi penulisnya datang ke DS kemudian membedah buku itu. Setelah lihat isinya, ini isinya ada di Al-Quran semua. Terus mengapa nih orang-orang baru terpana gitu istilahnya? Oh, ternyata ada yang marketing langit gitu. Karena apa? Karena dia nggak belajar Al-Quran. Kalau dia belajar Al-Quran, maka dia akan mengetahui ini. Intinya marketing langit itu apa? Banyakin ibadah, banyakin sholat tahajud, banyakin sedekah, banyakin sholat duha dan sebagainya. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang luar biasa, ini kita nggak lihat dari latar belakang politiknya lah. Contoh sebutlah namanya Sandiaga Uno. Dia punya pengamalan yang dia tidak tinggalkan selama hidupnya itu apa? Sholat duha. Selalunya sholat duha Sandiaga ini. Ini luar biasa. Patut kita untuk tiru. Kemudian juga ada pasukan Muhammad Al-Fatih yang diberitakan, yang dikabarkan bahwasanya mereka adalah sebaik-baik pasukan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena tidak ada dari satu pasukan pun mereka itu yang meninggalkan sholat tahajud. Jadi itu Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat terakhir. Dan ternyata penyebutan ibadah dan rezeki juga disebutkan Allah dalam firman wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekali lagi salat ibadah bisa melancarkan rezeki karena ia merupakan salah satu pembuka rezeki. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita membaca surat Al-Zariyat, yakinlah bahwa rezeki itu tersimpan di langit. Maka ketuklah pintu Allah agar dia memudahkan dan melancarkan rezeki kita. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita tadabbur surat Az-Zariyat, yaitu apa? Bahwasanya kita harus yakin di dalam langit itu ada rezeki kita. Kalau rezeki kita sempit, ketuklah pintu rezeki itu. Dengan apa? Dengan kita ibadah, dengan kita tawakal, dengan kita mendekat kepada Allah. Fafiru ilallah. Jadi itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tadabbur Al-Qur'an pada kesempatan kali ini. Yang tadi yang pertama adalah membahas tentang keutamaan tadabbur melalui dari qaul salaf. Kemudian juga tadabbur sedikit tentang surat Az-Zariyat. Karena sudah waktunya Isya, kami cukupkan. Jadi
insya Allah jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, majelis tadabbur Al-Quran akan selalu ada di Masjid Arafah ini setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai isya. Yang jadwal rutinnya adalah di pekan pertama Ustaz Ibnu Abdul Bar, kemudian pekan kedua Ustaz Mas'ud, pekan ketiga Ustaz Abu Fatihah, pekan keempat Ustaz Umair Has. Jadi silakan jamaah-jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkabarkan saudaranya. Kalau kita bisa mengajak saudara kita, Pak, itu pahalanya kita juga dapat, gitu kan. Makanya coba kita ajak bareng-bareng supaya apa? MTQ ini bisa memberikan manfaat lebih dan juga lebih bermanfaat juga untuk umat. Jadi silakan bisa untuk info terkini tentang MTQ bisa dilihat di Instagram kita Majelis Tadabbur. Di situ ada semua tentang kegiatan-kegiatan tentang MTQ. Jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hada, akhirul da'wana wal akhir